Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang PAUD holistik integratif. Bagaimana kaitan antara PAUD holistik integratif dengan mata kuliah bermain dan permainan. Nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ketika kita memberikan layanan untuk anak usia dini yang bersifat holistik, di situ ada juga kegiatan ataupun aktivitas bermain yang bisa kita rancang yang gunanya nanti adalah untuk optimalisasi tumbuh kembang pada anak usia dini. Baik, saya akan share untuk PPT yang bisa kita pelajari bersama terkait dengan PAUD holistik integratif. Tentunya, kalau kita melihat tentang PAUD holistik integratif ini merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi, dalam artian adalah ketika kita mendengar tentang PAUD holistik integratif, ini sudah dikumandangkan mulai paling tidak 8-10 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat apa itu konsep PAUD holistik integratif, ya, bahwa di situ dikatakan pendidikan bagi anak usia dini yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan melalui kegiatan pembelajaran yang terintegratif. Nah, di sini gitu ya dikatakan bahwa tujuan utama adalah untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan pada anak usia dini. Nah, di sini nanti kita akan membuat gitu ya bahwa ketika kita merancang, ketika kita ingin melaksanakan kegiatan bermain dan permainan, itulah sebuah kegiatan yang kita rancang secara integratif atau menyatu di dalam sebuah pembelajaran yang nantinya kita harapkan mampu mengembangkan seluruh aspek di dalam diri anak usia dini. Kalau kita lihat di sini bahwa pengembangan anak usia dini secara holistik, secara menyeluruh gitu ya. Holistik itu adalah kajian yang menyeluruh yang menyangkut ke 6 aspek di dalam diri anak usia dini dan terintegratif ya, menjadi satu, terintegrasi ya, dijadikan satu di dalam sebuah konsep pembelajaran yang nantinya adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan dan sistematis. Nah, di sini menurut Bappenas mulai tahun 2006 dikatakan bahwa gitu ya, anak-anak itu memiliki kebutuhan yang esensi di dalam diri mereka, yaitu pengembangan keenam aspek. Sehingga sekali lagi, ketika kita melihat individu per individu pada diri anak usia dini, kita harus pahami bahwa masing-masing mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kita harus memahami bahwa tidak saja masing-masing anak-anak ini unik. Nah, tapi kenapa mereka unik? Ternyata mereka memiliki juga kebutuhan yang berbeda-beda, didasari oleh bagaimana kondisi internal dan kondisi eksternal di dalam tumbuh kembang mereka. Ketika kita berkata tentang kondisi internal, itu berarti berkaitan dengan fisik mereka, tubuh mereka, kondisi di dalam diri mereka. Ya, ada tubuh, ada pikiran, gitu ya, ada rohani. Jadi jasmani, rohani, pikiran mereka. Ya, secara psikis itu menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah kepribadian. Nah, secara eksternal, bagaimana pola asuh di dalam lingkungan keluarga, bagaimana ketika mereka sudah mulai mengenal teman, bermain bersama dengan temannya, bagaimana ketika mereka sudah bersosialisasi dengan bapak ibu gurunya di sekolah. Ini semua menjadi kesatuan antara internal dan eksternal tadi menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, gitu ya, ini Dirjen PAUD tahun 2011 memberikan pemahaman kepada para pendidik PAUD ya pada waktu itu bahwa holistik ini
adalah sebuah kajian yang menyangkut penanganan atau pelayanan yang kita berikan kepada anak-anak ini secara utuh, ya, menyeluruh. Jadi kita tidak hanya mengembangkan salah satu aspek, ya, oh bahasa saja, nanti fisik saja, kognitif saja atau seni saja. No, gitu ya. Bahwa sebenarnya itu semua mencakup baik itu layanan gizi dan kesehatan, lalu ada proses pembelajaran, ada pendidikan, gitu ya. Kalau pembelajaran itu berarti ada sharing ilmu di sana, proses belajar mengajar, lalu pendidikan bagaimana kita memberikan soft skill, nilai-nilai kehidupan kepada mereka. Nah, itu adalah pendidikan dan pengasuhan. Nah, pengasuhan terkait bagaimana kita memahami kondisi psikologis mereka, ya. Cara kita mendekati, cara kita melayani antara anak A, anak B, anak C, nanti mungkin sampai anak Z gitu ya. Kalau misalnya ada 10 sampai 15 anak, itu pasti akan berbeda-beda. Ada anak yang bisa didekati dengan cara misalnya kita memberikan ini nih peraturan-peraturan yang memang wajib gitu ya dipelajari, dipatuhi. Ada anak yang harus ditangani dengan pendekatan lebih lagi, ekstra sabar, gitu ya. Lalu juga ada perlindungan untuk mengoptimalisasikan, semua itu untuk mengoptimalisasikan aspek perkembangan pada anak usia dini. Jadi semua ini adalah tujuannya satu, yaitu optimalisasi pada anak usia dini. Sedangkan yang dikatakan sebagai terintegrasi atau terpadu adalah penanganan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Kalau kita lihat sekarang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya sangat mendukung ketika kita ingin mengembangkan pembelajaran bagi anak usia dini, gitu ya. Kalau kita lihat di kecamatan-kecamatan, gitu ya, di kelurahan, itu paling tidak sudah ada PAUD-nya. Nah, biasanya PAUD itu bisa jadi menyatu dengan kecamatannya, seperti itu. Nah, berarti gitu ya bahwa pemerintah daerah sudah mulai memfokuskan perhatiannya untuk bagaimana caranya anak-anak usia dini ini mendapatkan layanan, ya, pendidikan yang terpusat, yang terpadu dan holistik seperti itu, ya. Nah, di sini kalau kita lihat semua itu gitu ya, tujuan dan sasaran akhirnya adalah agar seluruh kebutuhan esensial, ya, keenam aspek tadi itu dapat terpenuhi. Nah, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Sesuai dengan apa? Yaitu sesuai dengan tentunya tahapan perkembangan sesuai dengan usianya. Ya, semua itu ada patokannya, ya. Pasti masih ingat tentang DAP, Developmental Appropriate Practice, yang menjadi sebuah acuan gitu ya bagi seluruh guru TK, bagi seluruh guru pada pendidikan anak usia dini ketika kita merancang kegiatan aktivitas bermain, ya, ketika kita merancang pembelajaran, kita harus dan wajib mengacu kepada DAP-nya atau capaian perkembangannya. Nah, secara langsung pada anak-anak usia dini, nah ini sasarannya adalah mulai dari sejak janin dalam kandungan sampai kepada usia 6 tahun. Ya, artinya apa? Mulai dari anak di dalam kandungan itu harus mulai diperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya, gitu ya. Maka tidak heran jika ibu-ibu hamil itu ya sebulan sekali, nanti mendekati kelahiran misalnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, itu akan mengecek bagaimana tumbuh kembang janin di dalam rahim. Ya. Oke. Sasaran tidak langsungnya, gitu ya.
PAUD holistik integratif ini karena memang tidak bisa bekerja sendirian atau tidak bisa dilaksanakan sendirian. Ya, yang namanya PAUD holistik integratif pasti menyangkut yang pertama adalah orang tua. Kenapa orang tua? Gitu ya. Karena ketika anak itu lahir, yang mereka kenal adalah orang tua. Seperti itu. Dan orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Di dalam apa? Nah, di situ ada keluarga. Ya, keluarga misalnya dia sebagai anak kedua berarti dia punya kakak. Ya, nah si kakak ini pasti secara langsung dan tidak langsung juga akan memberikan arahan kan kepada si adik. Itu juga merupakan sasaran gitu ya bahwa oh keluarga ada kakek ada nenek ya. Nah kadangkala antara ayah ibu kakek dan nenek ini bisa saja terjadi perbedaan pendapat ya seperti itu. Nah, di sini berarti di dalam konsep keluarga harus disatukan dulu pendapatnya. Nah, lalu ada kader-kader PAUD ini biasanya kalau di kecamatan-kecamatan itu yang menjadi kader-kader PAUD itu adalah ibu-ibu PKK-nya. Ya, lalu tenaga medis atau tenaga kesehatan dokter anak, perawat seperti itu ya. Dan gizi. Nah, tenaga kesehatan dan gizi ya yang mungkin ada dokter gizi anak ya yang bisa kita undang ke sekolah kita atau ke lembaga kita nantinya yang bisa memberikan pemahaman kepada orang tua. Sekarang tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, tetapi bagaimana gizi seimbang. Nah, ya pendidik ya guru jelas pengasuh masyarakat, organisasi sosial masyarakat yang bersentuhan langsung. Misalnya nih, gitu ya. Panti asuhan yang mengasuh anak-anak di bawah usia 8 atau 6 tahun. Nah, itu termasuk di lembaga sosialnya ada menangani anak-anak usia dini. Seperti itu ya. Nah, para pengambil kebijakan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu semua harus menyatu. Ya, berbagai provider misalnya yang menawarkan program-program untuk anak usia dini ya, termasuk lembaga-lembaga di sana dan stakeholder lainnya yang relevan dengan terpenuhinya kebutuhan esensi anak ya. Intinya adalah bahwa bagaimana kita membantu mereka memenuhi. Karena anak-anak usia dini tentunya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya, nah, kebijakan pada PAUD holistik ini gitu ya tujuannya adalah peningkatan akses pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini. Diharapkan sekarang ini untuk akses akan jauh lebih mudah gitu ya ketika orang tua memiliki anak berusia termasuk range usia anak dini atau anak usia dini ya maka harusnya orang tua ini memiliki grup gitu ya atau memiliki satu kelompok yang memang di situ mereka bisa sharing. Nah, biasanya kalau di lembaga ada komite ya. Nah, komite itu digunakan sebagai bagaimana ada akses yang lebih mudah nanti orang tua juga akan misalnya ke pemerintahan seperti itu dan ada pemerataan ya mulai dari pendapat sampai kepada bagaimana penanganannya, layanannya seperti itu serta kelengkapan jenis pelayanan. Oke, peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini. Ya, nah sekarang ini penyelenggaraan pelayanan untuk anak usia dini ini bisa berbagai macam jenisnya ya, bisa mulai dari PAUD-nya ya, lalu KB dan TK, lalu ada PAUD sejenisnya ya. Di situ TPA, TPQ ya, mungkin kalau ada yang berbau spiritualitas ada TPQ tadi, ada sekolah minggu ya, ada bina iman. Nah, itu semua merupakan sebuah layanan yang terintegrasi ya. Karena manusia itu kan ada pikiran, perasaan, ada kemauan, ada spiritualitas di dalamnya ya. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor ya. Mulai dari pemerintah harus bisa mewadahi ini. Bagaimana lintas sektor bisa bekerja sama serta kemitraan antar institusi pemerintah ya, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait lainnya. Dan penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha
dan media massa. Bagaimana media massa saat ini bisa membantu anak-anak itu untuk lebih aware. Nah, ya, memuat misalnya berita-berita yang termuat di dalamnya yaitu tentang edukasi seperti itu, ya, sehingga orang tua bisa menggunakan media tersebut sebagai salah satu sarana untuk edukasi. Nah, ini adalah strategi gitu ya, bahwa meningkatkan pemahaman remaja dan calon pengantin gitu ya, orang tua dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Nah, ya, secara optimal. Ya, bagaimana misalnya di kelurahan-kelurahan gitu ya, di kecamatan-kecamatan itu kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, parenting biasanya seperti itu. Ya, boleh dikatakan sebagai parenting ya, biasa yang bisa kita gunakan istilahnya adalah parenting gitu ya, bahwa bagaimana mereka bisa membantu mengoptimalisasikan. Yang kedua adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini yang merata. Ya, semua layanan, semua pelayanan yang kita berikan itu harus merata dan terjangkau. Artinya apa? Jangan sampai sesuatu yang tidak terjangkau. Ya, tidak terjangkau ini bisa saja dalam segi ekonomi, bisa saja dalam segi katakanlah pemahamannya, gitu ya. Pelayanannya terlalu tinggi indikatornya sehingga tidak terjangkau oleh orang tua juga. Orang tua tidak memahami seperti itu. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan, ya, pelayanan pengembangan untuk anak usia dini. Dalam artian apa? Kualitas pendidikan kita tergantung pada bagaimana kompetensi para pendidik yang kita tingkatkan. Nah, oleh karena itu sekarang untuk pendidik pada anak usia dini itu paling tidak S1 ya, sehingga semua paling tidak mendapat kualitas yang sama, kompetensinya gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin D2 boleh. Lalu S1, S1-nya pun sekarang kalau tidak S1 psikologi, S1 pada pendidikan anak usia dini. Nah, sudah mulai dikerucutkan. Itu artinya apa? Paling tidak semua pendidik memiliki kompetensi yang kurang lebih sama. Nah, memiliki pemahaman yang kurang lebih sama. Bagaimana mereka bisa melaksanakan atau memberikan layanan yang sepemahaman kepada anak usia dini, ya. Melakukan internalisasi nilai agama dan budaya. Ya, apalagi di Indonesia yang syarat dengan berbagai macam kultur ataupun budaya, itu harus kita lestarikan. Ya, misalnya di Jawa, bagaimana terkait dengan misalnya ada budaya-budaya Jawa atau bagaimana berbahasa. Nah, ya, bahasa-bahasa daerah mulai dikembangkan di sekolah-sekolah seperti itu ya. Nilai-nilai agama, spiritualitas. Ketika lembaga itu berbasis agama gitu ya, maka nilai agamanya juga harus kuat di sana. Misalnya sekolah-sekolah Katolik atau sekolah-sekolah Islami atau sekolah-sekolah Kristiani, ini nilai-nilai spiritualitasnya juga harus apa ini yang akan dikembangkan di situ ya. Nah, itu semua bisa tercakup di dalam misalnya nih ya. Kalau sekolah-sekolah yang berbau agama di dalam visi dan misi itu juga harus tercakup. Mau tidak mau. Karena apa? Sekolah itu berbasis agama. Tetapi ketika sekolah itu basicnya adalah sekolah umum ya, misalnya sekolah-sekolah negeri atau swasta tapi swasta yang umum ya, bisa saja nilai-nilainya itu nilai-nilai yang lebih kepada nilai-nilai humanis ya, ataupun nilai-nilai karakter apa sih yang akan dikembangkan, lebih kepada bisa nilai-nilai karakter ya, mengembangkan misalnya siswa yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan gitu ya, karakter kejujuran, kedisiplinan dan lain sebagainya ya. Memberdayakan masyarakat dan dunia usaha. Maksudnya apa? Bahwa masyarakat itu juga harus kita istilahnya ajak mereka gitu ya untuk melihat bahwa anak-anak usia dini yang ada di sekitar mereka wajib untuk dibantu di dalam pengembangan aspek
tumbuh kembangnya. Seperti itu. Nah, yang keenam adalah perlu komitmen, ya, perlu komitmen bahwa baik sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan, sebagai orang tua, sebagai masyarakat, gitu ya. Ini perlu punya komitmen yang sama. Komitmen kita adalah supaya anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita ini nantinya bisa optimal dan mereka bisa meneruskan perjuangan kita seperti itu. Ya, walaupun mungkin nanti pekerjaannya tidak sama dengan orang tuanya, namun orang tua paling tidak membekali anaknya. Itu kalau dari sisi orang tua. Guru, ya, guru membekali para muridnya dengan nilai-nilai karakter, dengan soft skill dan hard skill yang dibentuk di sekolah, seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah memperkuat dan ada harmonisasi landasan hukum penyelenggaraan. Nah, bahwa landasan dari pemerintah sudah jelas ya, ada Sisdiknas di sana ya. Nah, itu merupakan landasan yang merata di seluruh Indonesia bahwa sebenarnya pendidikan ya, layanan, penyelenggaraan layanan, pengembangan pada anak usia dini ini wajib secara menyeluruh ya dan terpadu ya. Ini ada beberapa tipe layanan. Nah, ya, yang pertama adalah tipe layanan lengkap terintegrasi. Ya, kalau tipe layanan lengkap dan terintegrasi ini di dalam satu lokasi, gitu ya, itu dikelilingi oleh berbagai layanan. Misalnya di dekat sekolah itu ada puskesmas. Di dekat sekolah itu misalnya ada biro konsultasi psikologis. Di dekat sekolah itu misalnya ada layanan hukum misalnya, gitu ya, badan hukum, gitu ya. Nah ini semua terintegrasi, ya. Ada misalnya mungkin tidak puskesmas, tapi misalnya ada rumah sakit. Nah itu boleh ada klinik, ya. Tapi yang satunya lagi satu atap, maksudnya apa? Berarti dalam satu gedung sekolah itu difasilitasi dengan berbagai layanan, seperti itu. Ya, misalnya nih, nah ya kalau yang terintegrasi ya ada biro konsultasi bimbingan keluarga BKB. Nah ya misalnya nih ada layanan kesehatan dan gizi misalnya mulai dari posyandu, layanan kelompok bermain ya ada kelompok bermain, layanan bermain sambil belajar dan pengasuhan di sana ada. Lalu ada TK-nya, nah ada KB, ada TK, ya. Lalu ada TPA ataupun TPQ atau sekolah minggu dan bina iman ataupun sejenisnya. Nah, lalu ada TPA, layanan asuhan dan perlindungan, ya, tempat penitipan. Nah, ini kan menjadi satu, holistik gitu ya. Jadi anak-anak ini dikelilingi oleh berbagai macam layanan yang bisa mereka ikuti. Nah, kalau KB tentunya usia 34. Ya. TK usia 4 sampai 6, 4, 5, 5, 6. Lalu misalnya TPA, TPQ mulai 3 sampai 6 tahun. Nah, ya. Lalu TPA 3 bulan sampai 6 tahun. Layanan kesehatan dan gizi 1 sampai 5 ataupun 6 tahun. Nah, ini ada usia-usianya bahwa oh, untuk di KB yang bisa ikut itu yang bisa difasilitasi untuk anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, ini semua bahwa anak-anak itu ternyata mulai dari 3 bulan atau bahkan mulai dari dalam kandungan gitu ya. Itu bisa terfasilitasi, bisa terlayani secara terintegrasi. Harapannya itu sebenarnya seperti itu, ya. Nah, pengertiannya adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan gitu ya, pengembangan anak usia dini dengan jenis pelayanan yang lengkap dan utuh mencakup pemenuhan kebutuhan, misalnya ada kesehatan dan gizi, ada pendidikannya tadi ya, ada KB, ada TK, pengasuhan serta perlindungan ada TPA. Nah ya, lalu tadi SPS-nya ada TPQ, ada TPA, ada TPQ, ada sekolah minggu, ada bina iman. Ya, secara terintegrasi oleh berbagai pihak penyelenggara di berbagai lokasi. Jadi maksudnya di berbagai lokasi itu tidak satu gedung. Nah, namun ada lokasinya
masing-masing, tetapi biasanya tidak berjauhan, sehingga cepat ketika dibutuhkan pelayanan. Nah, tipe pelayanan yang terintegrasi dan satu atap, nah ini berarti dikoordinir oleh satu manajemen. Nah, ya, ada manajemen atau koordinatornya. Maksudnya apa? Satu yayasan bisa jadi seperti itu ya. Katakanlah satu yayasan itu memiliki berbagai macam tipe layanan yang bisa diikuti oleh anak-anak. Misalnya, di situ ada layanan kesehatan, di situ ada KB-nya, di situ ada TK-nya. Nah, di situ ada pendidikan agamanya, ada TPQ, ada sekolah minggu, ada bina iman, misalnya seperti itu. Lalu di situ ada TPA-nya dan ada layanan konsultasi bimbingan keluarganya, BKB-nya, ya, Bina Keluarga Balita. Ada posyandu, ya, di situ. Nah, ini di manajemen atau dikoordinatori oleh satu yayasan. Nah, dan pada satu lokasi yang sama. Nah, itu baru dikatakan satu atap, ya, satu lokasi, satu alamat, katakan seperti itu. Tapi kalau yang tadi, ya, yang hanya terintegrasi itu bisa jadi alamatnya beda, namun tidak berjauhan. Nah, pengertiannya adalah di sini pemberian pelayanan pengembangan anak usia dini, gitu ya, dengan jenis layanan yang lengkap, ya, yang mencakup tadi pelayanan kesehatan dan gizi, pendidikan, ada KB, ada TK, pengasuhan, ya, serta pelindungan yang satu atau berbagai lembaga penyelenggara di satu lokasi. Nah, jadi di satu tempat, ya, bisa jadi di manajemen, dikoordinir oleh satu manajemen seperti itu. SDM bagaimana sih yang dibutuhkan, gitu ya? Yang dibutuhkan untuk PAUD holistik integratif. Yang pertama, perlu tenaga pendidik yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang seperti apa sih, gitu ya? Yang berkualitas itu yang pertama adalah dia memahami karakteristik anak-anak usia dini. Nah, yang kedua, dia memahami perbedaan individu anak usia dini, bahwa masing-masing anak-anak itu berbeda, unik, dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan memiliki pemahaman bagaimana melaksanakan deteksi dan asesmen untuk anak usia dini, serta memberikan penanganan yang tepat sampai kepada intervensi. Dan yang paling tidak, gitu ya, mereka mampu, gitu ya, memberikan pelayanan dengan komitmen. Itu baru berkualitas. Nah, pemerintah yang mau bekerja sama dalam membangun pendidikan anak usia dini, ini juga diperlukan, gitu ya. Kita bersyukur bahwa pemerintah kita cukup concern di dalam pengembangan pendidikan layanan untuk anak usia dini. Sehingga kita tidak perlu lagi istilahnya untuk bersusah payah, gitu ya. Bagaimana nih caranya kita mau membangun layanan untuk anak usia dini, kok susah sekali ya mendapatkan perizinan. Nah, memang gitu ya, kita perlu membuat, misalnya mau membuat sekolah, kita perlu membuat proposal, perizinan dan sebagainya. Perlu diakreditasi, itu semua tujuannya adalah untuk melihat kualitasnya. Namun pemerintah tidak akan mempersulit dalam artian ketika memang persyaratan kita lengkap, nah pasti kita diberi izin. Nah, itu artinya bahwa pemerintah kita itu mendukung sekali bagaimana anak-anak usia dini ini mendapatkan layanan yang utuh, yang terintegrasi tadi. Bahwa masyarakat, ya, yang menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini dan terintegrasi ini juga penting. Oleh karena itu, ya, perlu adanya edukasi kepada masyarakat secara umum. Ya, bentuknya bisa macam-macam, bentuk parenting. Ya, apalagi sekarang ini di masa pandemi ini banyak sekali webinar, ya, atau mungkin acara-acara di TV, talk show, ya, modelnya talk show, atau mungkin bisa diikuti di media sosial lainnya, misalnya IG Live, ya, sekarang banyak sekali yang sifatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat ataupun biasanya secara khusus lebih kepada orang tua. Bagaimana memberikan layanan yang terbaik kepada anak usia dini. Seperti itu. Kalau kita simpulkan bahwa pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Ya,
Jadi anak-anak usia dini ini kan aset ya untuk bangsa kita. Nah, ketika mereka itu kita rawat, ketika mereka kita berikan layanan yang terbaik, berarti kita sedang menanamkan modal untuk nanti ke depannya bangsa kita ini punya SDM yang berkualitas. Harapannya seperti itu. Ya, kan misalnya mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Apakah mencerdaskan ini hanya secara kognitif saja? Secara pengetahuan tentu tidak, gitu ya. Cerdas itu kan berarti dia bisa mengolah emosi juga dalam satu indikatornya, gitu ya. Ada spiritual quotient, ada emotional quotient, gitu ya. Ada intelligentsia quotient. Nah, itu semua harus seimbang. Nah, ya. Dan itu akan menjadi indikator pada kemajuan dan kemakmuran bangsa kita ke depannya. Ya. Agar semua kebutuhan esensial anak ini dapat terpenuhi, maka diperlukan pendekatan yang menyeluruh ya dan terpadu ya dalam pengembangan anak usia dini. Nah, kesimpulannya bahwa penyelenggaraan pelayanan ya untuk anak-anak itu dapat memilih bentuk yang tipologinya pelayanan lengkap dan terintegrasi. Ya, jadi tadi yang ada berbagai macam layanan di sekitar lembaga kita yang bisa diajak kerjasama. Nah, namun tidak satu manajemen ya, tapi kalau yang satu atap, pelayanan terintegrasi satu atap itu yang pada satu manajemen. Nah, satu koordinator lah, intinya seperti itu. Ya. Lalu mengingat penyelenggaraan ini yang memang sangat penting, nah ini dilaksanakan oleh berbagai pihak dan memang harus ada kerja sama ya, baik itu dari peran keluarga, orang tua di dalamnya, lalu pemerintah ya, mulai dari pusat sampai kepada daerah ya, masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan misalnya tadi ya, panti asuhan dan lain sebagainya, dunia usaha, media massa dan lembaga penyelenggara. Nah, di sini kaitannya ketika kita ya ada di dalam sebuah lembaga yang memberikan layanan untuk anak usia dini, maka ketika kita merancang aktivitas bermain, kita harus memperhatikan bahwa bagaimana permainan itu mampu ya mencakup seluruh aspek, bisa terinternalisasi di dalam kegiatan bermain. Nah, ketika tadi kita misalnya merancang, maka kita juga harus memperhatikan sektor-sektor lain yang ada di sekitar lembaga kita. Sehingga diharapkan pelayanan yang kita berikan itu menjadi pelayanan yang secara holistik dan terpadu. Nah, demikian untuk PAUD holistik dan integratif serta kaitannya dengan mata kuliah kita yaitu bermain dan permainan. Ya, demikian untuk PPT ini. Saya harapkan PPT ini mampu membantu kita di dalam lebih memahami tentang PAUD holistik dan integratif. Untuk tugas UAS, nah ini sambungannya ya, untuk tugas UAS yaitu nanti kalian saya minta untuk membentuk kelompok. Ya, membentuk kelompok ya, satu kelompok bisa 4 sampai 5 orang. Nah, tugas UASnya apa? Tugas UASnya adalah merancang permainan berantai untuk anak usia dini. Nah, contoh formatnya sudah ada di SPADA. Di pertemuan ke-13 ini sudah saya linkkan untuk contoh format perancangan ya, permainan yang sifatnya adalah permainan berantai untuk anak usia dini. Nah, tugasnya apa? Yaitu masing-masing kelompok rancanglah 3 kegiatan permainan secara berantai untuk anak usia dini. Ya, berantai itu apa? Jadi antar permainan satu dengan permainan yang lainnya itu nanti akan nyambung ya, dan ada satu setting goal-nya yang akan dicapai. Nah, setting goal-nya itu apa? Gitu ya. Yaitu indikator-indikator perkembangannya harus ditetapkan terlebih dahulu. Nah, diharapkan tetap mencakup 6 aspek itu tadi ya. Diwajibkan ya, mencakup 6 aspek. Bahasa, kognitif, sosial emosional, nilai agama dan moral, seni gitu ya. Itu semua harus tercakup. Nah,
Contohnya sekali lagi bisa dilihat di dalam pada pertemuan ke-13. Nah, berikut untuk informasi tugas UAS-nya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang tugas UAS ataupun tentang PAUD holistik integratif, boleh nanti kita diskusikan lebih lanjut. Dan nanti untuk UAS itu akan kita presentasikan di minggu ke-16 atau ketika kita UAS. Tentunya nanti masih di bulan Januari ya. Di bulan Januari sehingga masih ada waktu untuk mengerjakan ya. Baik, demikian penjelasan dari saya terkait dengan PAUD holistik integratif kaitannya dengan mata kuliah kita dan juga untuk tugas UAS-nya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar serta semangat untuk semuanya.